Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Dimohon ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Terima kasih telah dipimpin berdoa. Baik. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masih semua? Ya, alhamdulillah. Sehat semua ya. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik saya ingin tahu apakah kalian masih ingat materi tabel dan diagram. Baik, apakah kalian masih ingat materi tabel dan diagram? Masih kan? Baik. Diagram menurut kalian ada berapa jenis? Ada berapa? 3. Nah, ada apa saja? Diagram lingkaran. Nah. Kemudian apa lagi? Batang. Ya, nah. Kemudian apa lagi yang kalian tahu? Diagram apa? Garis. Nah, sebenarnya masih banyak diagram lainnya. Ini yang kalian pelajari di SMP. Baik. Materi tabel dan materi diagram ini kita gunakan untuk mempelajari materi hari ini. Apa? Yaitu bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi dan histogram dari beberapa data yang telah diberikan. Baik. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak ingin kalian memperhatikan tabel ini. Baik, kalian pasti pernah melihat tabel semacam ini. Nah, di tabel ini ada ukuran sepatu dari 30 sampai 33 itu ada 3 anak siswa SMP yang punya ukuran antara 30 sampai 33. Kemudian dari 34 sampai ukuran 37 ada 7 anak SMP yang ukurannya antara 34 sampai 37. Kemudian ada 4 anak SMP yang ukurannya 38 sampai 41. Nah, ini kan contoh tabel untuk ukuran sepatu anak SMP di suatu kota A. Nah, baik. Pengusaha sepatu bisa menggunakan tabel ini untuk memproduksi sepatu dengan ukuran berapa yang banyak diproduksi daripada sepatu ukuran yang lainnya. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat pengusaha harus membuat sepatu dengan ukuran antara 34 sampai 37 lebih banyak dari pada ukuran sepatu yang lain. Baik, jadi ini salah satu kegunaan dari materi tabel distribusi frekuensi
yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kalian harus mempelajari materi hari ini dengan baik agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akan memasuki pembelajaran. Kayak siapkan alat tulisnya di buku, penggaris, dan pensil serta alat tulis yang lain yang seperti Bapak perintahkan pada pertemuan kemarin untuk dibawa pada pertemuan hari ini. Baik, pertama kita akan pelajari bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Oke? Nah, nanti Bapak akan membuat langkah 1, langkah 2, langkah 3. Kalian akan mengikuti setiap langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi sampai akhir. Sama juga ketika kita akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk membuat histogram. Nah, kalian akan mengikuti Bapak langkah demi langkah. Baik. Pertama-tama Bapak akan memberikan suatu data ya. Baik. Baik, ini merupakan suatu contoh kumpulan data, yaitu 6, 8, 8, 2, 9, 7, 4, 7, 4, 6, 10, 10, 12, 12, 14, 16, 15, 18, 19, dan 20. Nah, baik. Langkah pertama untuk membuat tabel distribusi frekuensi, yaitu mengurutkan dari yang terkecil sampai data yang terbesar. Baik, kita urutkan ya. Pertama yaitu mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Baik, ini 2, 4, kemudian 4-nya 2, 6, kemudian 7, kemudian 8, kemudian 9, kemudian 10, kemudian 12, kemudian 14, 15, 16, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baik, setelah mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar, kita akan lanjut ke langkah 2. Apakah sudah selesai? Langkah 1 sudah baik. Langkah 2 yaitu menentukan jangkauan. Jangkauan rumusnya yaitu data terbesar
dikurangi data terkecil. Nah, kita lihat pada data yang sudah kita urutkan, kita tahu data yang terbesar yaitu 20, sedangkan data yang terkecil yaitu 2. Jadi jangkauan sama dengan 20 dikurangi 2 yaitu 18. Baik, apakah kalian bisa mengikuti langkah seperti Bapak langkah kedua? Sudah? Baik, kita lanjut langkah berikutnya. Kita hapus dulu lebih dahulu karena tidak cukup apanya. Baik, langkah ketiga adalah langkah selanjutnya, yaitu menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas. Nah, menentukan banyaknya kelas, kita menggunakan aturan Starburst, yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 dikalikan logaritma N. Nah, N ini apa? N itu adalah banyaknya data. Nah, kemudian, dari contoh kumpulan data yang Bapak berikan tadi ada berapa data? 20 data. Baik, kita masukkan 20. Baik, di sini hasilnya itu 4,3. Nah, karena banyak kelas gak mungkin desimal, kita akan membulatkannya itu jadi 4. Baik, sudah bisa mengikuti langkah ini? Baik, sudah selesai langkah menentukan banyaknya kelas. Sudah? Baik, kita akan langkah selanjutnya, yaitu apa? Tentang menentukan panjang kelas. Panjang kelas kita menggunakan rumus untuk menghitung panjang kelas. Kita menggunakan rumus jangkauan jadi untuk menentukan panjang kelas, yaitu menggunakan rumus jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Pada data tadi jangkauannya yaitu 18, sedangkan banyaknya kelas tadi berapa? Ini 4. Jadi 18 dibagi 4 sama dengan 4,5. Tidak mungkin panjang suatu kelas itu desimal, jadi kita bulatkan, yaitu menjadi 5. Baik, langkah berikutnya, apa sudah selesai langkah menentukan panjang kelas? Sudah? Baik, kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Baik, kita akan menentukan ujung bawah interval kelas pertama. Baik, bagaimana menentukannya? Pertama, kita bisa menggunakan data terkecil dari kumpulan data tersebut, atau kita juga bisa menggunakan data yang lebih kecil dari data terkecil. Akan tetapi kita tidak boleh mengambil data terkecil dari data terkecil itu lebih dari setengah dari panjang kelas. Misal tadi data terkecilnya kan berapa? 2 kan?
Ya, sedangkan panjang 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 kelasnya kan jadi berapa? 5 kan ya. Nah, kita ambil nilai lebih kurang dari 2 yang jarak 6, misalnya min 4, itu nggak boleh. Karena apa? Terlalu besar. Kita bisa milih 0, 1, 2. Karena nggak boleh negatif, karena kan nggak mungkin ya bu, kata itu nilai negatif ya bisa juga mungkin, tapi dalam kasus ini kita menggunakan yang positif. Baik. Nah, akan tapi pada persoalan ini Bapak ingin menggunakan ujung bawah interval kelas pertama, yaitu data terkecil, yaitu 2. Baik. Setelah langkah 1, 2, yaitu langkah 1 mengurutkan data dari kecil sampai terbesar. Langkah berikutnya yaitu menentukan panjang kelas, panjang data, panjang kelas, dan ujung bawah interval kelas pertama. Kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Baik, kita hapus terlebih dahulu. Bagaimana membuatnya? Kita setelah kita buat tabel seperti ini, yaitu interval frekuensi, nah, kita mulai menggerakkan dengan data-data yang bisa kita cari. Pertama, ujung bawah kelas interval pertama yang kita dapatkan tadi berapa? 2. Baik, 2. Kemudian panjang kelasnya berapa? 5. Baik, berarti ini sampai 6, kemudian ini 7, dan ini 11, ini 12, ini 16, ini 17 sampai 21. Baik, nah, setelah kita menentukan kelas intervalnya, itu mulai dari ujung bawah kelas interval pertama. Nah, karena 2 kemudian panjang kelas jadi berapa? 5, berarti 2, 4, 5, 6, itu berjumlah 5. Nah, kemudian tadi kan kita juga menentukan panjangnya kelas berapa tadi? Sebanyak 4. Benar kan? 1, 2, 3, 4. Baik. Kita masukkan pada interval 2 sampai 6. Tadi berapa? Ada berapa? Apa itu yang berjumlah nilainya berapa? 2 sampai 6 ada 5. Nah, ada 5. Kemudian yang untuk nilai pada interval 7 sampai 11 ada berapa? Banyak. Berapa? 7. Ya, benar. Kemudian untuk interval antara nilai dengan 12 sampai 16 ada berapa banyak? Misalnya berapa? 5. Nah, benar. Kemudian antara 17 sampai 21 ada berapa banyak nilainya? 3. Benar. Kemudian jumlah. Kita jumlah 5 tambah 7 berapa? 12. Kemudian 12 tambah 5 berapa? 17. 17 tambah 3 20. Nah, baik. Nah, kan tadi karena jumlah datanya sebanyak 20, jadi benar. Baik. Dari langkah 1 sampai langkah terakhir dalam buat tabel distribusi frekuensi, apakah ada yang merasa kebingungan atau belum paham? Baik, tidak ada. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu membuat histogram. Nah,
dalam membuat histogram kita pertama-tama apa yang dihasilkan membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, karena ini sudah ada tabel distribusi frekuensi, kita akan bisa menggunakan tabel ini. Baik. Kemudian langkah selanjutnya apa? Menentukan nilai tengah, titik tengah dari setiap kelas interval. Nah, kita boleh di tabel distribusi frekuensi ini kita tambah satu kolom untuk nilai titik tengah atau nilai tengah. Titik tengah setiap kelas interval didapat dari mana? Yaitu ujung bawah ditambah ujung atas suatu kelas interval dibagi 2, yaitu ini berapa? 6 tambah 2 berapa? 8, yaitu berarti 4. Dan 7 tambah 11 berapa? 18, berarti 9. Kemudian 12 tambah 16 berapa? 28. Titik tengahnya berapa? 14. Baik. Kemudian 17 tambah 21 berapa? 38. Berarti titik tengahnya berapa? 19. Nah, setelah kita mencari titik tengah, kita jalankan membuat histogram. Baik. Bapak habis lebih dahulu karena tidak cukup. Membuat histogram, kita membuat seperti buat diagram batang seperti biasanya. Kita buat sisi horizontal, kemudian kita buat sisi yang vertikal. Sisi yang horizontal ini melambangkan kelas interval, sedangkan yang vertikal melambangkan banyaknya frekuensi. Baik. Nah, nanti bentuknya berupa persegi panjang dengan lebarnya setiap kelas interval sama, karena itu merepresentasikan panjang kelas. Kemudian untuk panjang tinggi setiap kelas interval, persegi panjangnya itu tergantung banyaknya frekuensi dari setiap kelas interval. Dia ada intervalnya, ada tadi 2 dan 6. 2, 6. Kemudian 7, 11. 12, 16. Kemudian 17, 2, 1. Baik. Ini kelas intervalnya kan. Nah, kita gambar untuk setiap kelas intervalnya. Kita dulu tadi kan data frekuensi kan yaitu 3, 7, 5. Ya, nanti kita bisa membuat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 2 kelas interval 2 sampai 6 nanti berapa? Ada 5. Baik. Berarti nanti kotakannya nanti sampai 5. Kemudian untuk yang 7, 11 ada berapa? 7. Baik. Kita kotaki sampai 7. Kemudian untuk 2 sampai 16 ada 5. Kemudian untuk 7 sampai 21 ada berapa tadi? 3. Baik, kita
3 dari ini. Nah, akan tapi pada histogram yang dipakai bukan kelas intervalnya, tapi apa? Nilai titik tengah dari setiap kelas interval. Jadi tadi ini 16 tadi di tengahnya yaitu 4, kemudian ini 9, ini 14, ini 19. Nah, jadi histogram ini berdempetan, berhimpit, tidak pada renggang, dan yang dipakai yaitu nilai tengahnya. Baik, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Baik, karena kalian sudah mengerti, Bapak ingin kalian mengerjakan LKPD yang Bapak berikan. Lalu cermati tunjuk atau soal yang belum dipahami. Apa ada yang belum dipahami dari tunjuknya? Sudah? Baik. Kemudian tolong kalian kerjakan LKPD-nya. Bapak akan tunggu beberapa menit ya kerjakannya. Baik, yang tengah ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, yang belakang ada pertanyaan? Ya ada. Ada? Apa? 6 bulatan. Oh, baik. Pembulatan tadi pada aturan statis jangan menentukan panjang kelas kan? Baik. Bulatannya terserah kalian, bisa bulatan ke atas atau bulatan ke bawah. Paham? Paham. Baik. Baik, Bapak rasa cukup waktunya. Mohon kalian berdiri, ucapkan jawaban kalian. Nanti Bapak tulis di papan tulis. Oke, baik. Apa? Baik, langkah pertama apa? Mengurutkan apa? Data. Kalian klik sampai enter besar. Baik. Oke, kita urutkan ya. Nah, karena datanya terlalu banyak, mungkin sudah bisa ditunjukkan data yang sudah diurutkan seperti apa. Baik, kalian tunjukkan seperti apa? Seperti ini kan? Ini bukan data yang sudah diurutkan jawaban kalian. Baik, Bapak lihat sudah benar. Baik. Langkah selanjutnya apa? Apa? Menentukan apa? Menentukan yaitu jangkauan. Baik, benar, jangkauan. Bagaimana rumusnya? Data terbesar kurang data terkecil. Nah, data terbesar kurang data terkecil. Baik, data yang terbesar tadi berapa? 94. Data kecil berapa tadi? 25. Baik. Jadi 94 kurang 25 berapa? 69. Benar. Nah, kemudian langsungnya apa? Menentukan yaitu menentukan banyak kelas. Benar. Banyak kelas. Banyak kelas. Baik. Apa? Bagaimana menentukan banyak kelas? Ibadah. Menentukan statis. Benar. Menentukan statis itu 1 plus 3,3 log n. Berapa n tadi? Berapa banyak? 60. Berapa? 65. Benar, 65. 1 plus 3,3 log 65. Berapa hasilnya? 6,98.
kalian bulatkan ke bawah atau ke atas karena ini mendekati 7 kan, kita bulatkan ke atas saja 7. Baik, dan langkah selanjutnya apa? Kita menunjukkan ujung bawah kelas interval yang pertama. Berapa? Kalian menggunakan data kecil atau lebih kecil? Data kecil berapa? 25. Baik, ujung bawahnya 25. Baik. Baik, karena sudah. Baik, kita akan menggunakan tabel untuk mengerjakan yaitu tabel distribusi frekuensi. Baik. Di siapa? Nilai, interval nilai. Benar, karena pada LKP tadi data-data tersebut bukan kumpulan suatu nilai. Benar. Interval nilai. Interval nilai. Baik. Baik, ini kita mulai dari berapa? Dari mana? 25, benar. 25 sampai berapa? 34, benar. Kemudian ini berapa? 35, benar. 35 sampai berapa tadi? 44, benar. 44. Kemudian ini berapa? 45 sampai berapa? 54, benar. 54. Kemudian kelas interval yang keempat apa? Berapa? 5. Baik, benar. Yang selanjutnya apa? Sampai berapa? Ini 64, benar. Kemudian kelas interval yang selanjutnya berapa? 65 sampai berapa? 74. Baik, benar. Baik, kelas interval yang selanjutnya apa? 75 sampai berapa? 84. Baik, benar. Kemudian kelas interval yang berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena kalian tadi menentukan yaitu 7, tadi ini kelas 1 yaitu 85 sampai 94. Baik, ini frekuensinya. Baik, 25 sampai 34 tadi berapa? 6. Baik, 6. Kemudian ini 8. Baik, ini berapa? Untuk kelas yang nomor 3 berapa? 11. Baik, benar. Kemudian untuk kelas interval yang keempat berapa? Berapa? 14. Ya, benar. Kemudian selanjutnya untuk kelas interval yang selanjutnya berapa? Hanya 12. Benar. Kemudian untuk interval yang selanjutnya berapa? 8. Baik. Kemudian yang selanjutnya berapa? 6. Baik. Kemudian kita berapa jumlahnya tadi? Jadinya berapa jumlahnya? 65. Baik, sesuai dengan yang tadi. Baik, kita lihat dulu. Ujung bawahnya 25, benar. Nah, kemudian karena tadi menentukan banyak kelasnya itu ada 7. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar. Kemudian panjang kelasnya tadi kita tentukan yaitu berapa? Berapa? 10. Benar, 10. Yaitu 25 sampai 34 berapa? 10. Baik, benar. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Nah, tadi ini sudah benar. Kalian sudah bisa membuat tabel distribusi frekuensi. Baik.
Sekarang siapa lagi yang mau mempresentasikan tentang cara buat histogram? Baik. Coba kamu ya baik. Karena menggunakan tabel ini sini, tapi kita tambah nilai tengah. Benar baik. Kita boleh langsung tambah nilai tengahnya. Baik. 24 dan 25 sampai 34 nilainya berapa? 29,5. Baik. 29,5. Kemudian 39,5. Kemudian berapa? Tambah lagi 49,5. Ya, baik. Kemudian berapa lagi? 59,5. Baik. Baik. Untuk infal yang ke 5 berapa? Nilai tengahnya 69,5. Baik, bagus. Baik, untuk interval yang ke 6 yang berapa? Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang ke 6 itu berapa? 79,5. Baik, benar. 79,5. Baik. Untuk kelas interval terakhir berapa? Berapa? 89,5. Nah, dari ini kita buat histogramnya. Kita hapus dulu ya. Baik, mana untuk histogamnya? Baik, saya ambil ya. Baik, ini ada contoh histogram dari salah satu teman kalian. Baik, Bapak akan gambar histogram yang dibuat oleh teman kalian.
ini pecahan dari teman kalian yang akan buat di papan. Sudah bagus nanya, akan tetapi ini bentuknya tidak proporsional. Masa dari 6 sama 14 itu hanya berjarak sedikit. Jadi kalau kita amati, kita bisa kurang benar. Sebaiknya untuk membuat frekuensinya kita harus buat skala yang sama. Seperti pada ini juga kan sudah sama. Baik, kita akan buat skala yang sama dulu. Jadi ini kan hampir sama bentuknya. Nah, jadi kita gambarnya sesuai dengan skalanya. Baik. Tadi yang nilai tengahnya 29,5 plus 6. Kita gambar sampai sampai 6. Kemudian yang dengan 0,95 8. Ya gambar sampai 8. Kemudian yang 0,05 berapa tadi? 11. Ya gambar. Nah, karena nggak ada 11 yang tengahnya. Baik, ini berarti di sini. Baik. Yang 12. Ya gambar di sini ke sini. Karena sedikit 11 12, kemudian yang sama 14, kita gambar di sini 14. Kemudian yang kelas 79 kemarin berapa tadi? 8. Baik, 8 dari 8 di sini. Kemudian yang ini berapa? 6. Baik. Jadi lebih bagus ketika kita buat skalanya juga sama agar kita lihat perbedaannya lebih terlihat pada tabelnya. Baik. Pada pelajaran ini apa yang kalian simpulkan? Apa? Cara membuat tabel distribusi frekuensi. Benar. Baik. Yang kedua apa? Cara membuat histogram. Benar. Baik. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Akan baik. Oke. Kemudian Bapak ingin dengan tugas untuk dikumpulkan minggu depan. Apa tugasnya? Itu catat tinggi badan masing-masing anggota kelas. Kemudian buatlah tabel distribusi frekuensi dari data tersebut. Baik. Kemudian setelah buat tabel distribusi frekuensi, kalian buat histogramnya, dikumpulkan minggu depan. Baik. Untuk pertemuan selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu tentang poligon, olive, ukuran penyebaran, pemusatan. Nah, baik. Saya rasa pembelajaran hari ini sampai di sini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.